Titik genting baru muncul dalam perang. Pentagon sedang mempertimbangkan untuk mengalihkan interseptor pertahanan udara yang sebelumnya dibeli sekutu Eropa NATO untuk memperkuat perlindungan Ukraina ke Timur Tengah. Taruhannya di sini sangat jelas. Senjata yang dibeli untuk melindungi kota-kota Ukraina dari rudal Rusia mungkin juga dipakai melindungi pasukan dan pangkalan Amerika di Teluk. Hal ini terjadi sekarang, pada akhir Maret 2026 ketika perang melawan Iran menekan persediaan Amerika Serikat dan mengubah prioritas militer di Washington. Masalahnya adalah perubahan fokus ini justru mengenai Ukraina pada salah satu momen paling genting di garis depan. Rusia meluncurkan hampir 1.000 drone jarak jauh ke Ukraina dalam 24 jam. Volodymyr Zelensky kembali mengingatkan risiko kekurangan amunisi pertahanan udara. Saat Washington fokus pada konflik dengan Iran, rudal PAK-3 dari sistem Patriot yang digunakan di Teluk dan Ukraina sudah langka. Sebelum krisis baru ini, analis yang diwawancarai oleh Reuters pada awal Maret mengatakan bahwa produksi tahunan sekitar 600 unit tidak dapat memenuhi permintaan Amerika, Teluk, dan Kiev secara bersamaan. Bagaimana cara kerjanya? Pembelian senjata ini dilakukan lewat mekanisme NATO bernama PURO, yang memungkinkan sekutu dan mitra membayar persenjataan Amerika untuk Ukraina. Aliansi itu sendiri menyatakan bahwa sistem ini telah menggerakkan miliaran euro dalam bentuk material militer vital untuk Kiev, di mana dampak ini paling terlihat pada hubungan antara Washington, Brussels, dan Teluk. Trump menyerang NATO secara terbuka dan menulis bahwa negara-negara aliansi sama sekali tidak bereaksi. Eropa pun bersikap dingin dalam pertemuan G7. Di Prancis, sekutu menuntut diakhirinya serangan ke warga sipil, mendukung solusi diplomatik dan menegaskan tak ingin terlibat perang ofensif tanpa konsultasi. Prancis telah berdiskusi dengan sekitar 35 negara soal misi di Selat Hormuz, menegaskan rencana ini bersifat defensif dan bertujuan membuka kembali jalur pelayaran saat pertempuran reda. Mengapa Teluk lebih diprioritaskan daripada Ukraina? Karena Selat Hormuz menjadi pusat risiko ekonomi dan militer. Sekitar 20% minyak dunia melewati wilayah itu, dan perang sudah menghambat sebagian lalu lintas maritim. Negara Teluk menyampaikan pada AESRAK bahwa gencatan senjata saja tidak cukup. Perlu pengurangan permanen kemampuan Iran menyerang dengan rudal, drone, dan memakai Selat Hormuz sebagai alat tekanan. Ketika Gedung Putih melihat situasi ini, logikanya pun berubah. Pertama, melindungi pangkalan, kapal, jalur energi, dan sekutu regional. Lalu memutuskan apa yang tersisa untuk medan perang lainnya. Tapi, insiden ini membuka luka lama. Kepercayaan sedang diserang. Bagi banyak ibu kota Eropa, pesannya jelas. Persenjataan yang dibiayai untuk Ukraina bisa dialihkan ke perang lain, kapan saja Washington menganggap perlu. Janji koordinasi strategis di NATO kehilangan bobot dan menimbulkan keraguan. Akhirnya hal itu benar-benar terjadi. Perang melawan Iran tidak lagi sekedar menjadi krisis regional, tetapi kini langsung memengaruhi pertahanan Ukraina, modal politik Eropa, dan kredibilitas NATO. Dengan perebutan rudal pencegat, persediaan yang terbatas, dan prioritas militer yang saling bertabrakan. Dan kenapa? Karena Gedung Putih memahami bahwa Teluk telah menjadi front paling mendesak saat ini. Sementara Eropa mulai sadar bahwa ketergantungan pada Amerika Serikat makin mahal secara strategis.